Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, kita menebang pohon untuk kayu, tapi kita juga menanam pohon baru agar hutan tetap ada untuk anak cucu kita. Intinya, kita pakai secukupnya sambil tetap merawat lingkungan dan sumber daya untuk masa depan. Nah, yang kedua itu ada pilar pembangunan berkelanjutan. Di PPT, pilar pembangunan berkelanjutan itu ada 3 macam. Yang pertama, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan. Fokus pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Jadi, kita berusaha membuat ekonomi tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Tapi caranya harus adil, merata, dan tidak merusak lingkungan. Misalnya, mendirikan usaha yang ramah lingkungan atau membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan peluang kerja yang layak untuk semua orang. Nah, yang kedua itu sosial. Sosial itu kesejahteraan masyarakat seperti menjamin keadilan sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar untuk semua lapisan masyarakat, berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Artinya, semua orang bisa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa memandang latar belakang mereka. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan saling peduli. Nah, yang ketiga itu lingkungan. Lingkungan itu seperti pelestarian sumber daya alam, melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi pencemaran, dan menggunakan sumber daya secara bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Jadi, kita harus menjaga alam supaya tetap lestari. Misalnya, dengan tidak menebang pohon sembarangan, mengurangi sampah plastik, dan menggunakan sumber daya seperti air atau energi secara bijak. Intinya, kita harus merawat bumi agar generasi mendatang masih bisa menikmatinya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 4 macam tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu tanpa kemiskinan. Jadi, kita berusaha supaya tidak ada lagi orang yang hidup dalam kemiskinan, baik itu kekurangan makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan dasar lainnya. Semua orang harus punya kehidupan yang layak. Yang kedua itu ada pendidikan berkualitas. Jadi, semua orang tanpa terkecuali harus bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang bagus. Dengan begitu, setiap orang punya kesempatan untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu ada aksi iklim. Nah, aksi iklim ini adalah mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Jadi kita harus segera bertindak untuk mengatasi masalah perubahan iklim seperti cuaca ekstrim atau kenaikan suhu bumi. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau menjaga hutan. Yang terakhir itu ada energi bersih atau terjangkau. Nah, kita perlu memastikan semua orang bisa mendapatkan energi yang murah, aman, dan ramah lingkungan. Contohnya, memakai tenaga surya atau angin sebagai pengganti bahan bakar yang mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam pembangunan. Ada 3 tantangannya. Yang pertama, degradasi lingkungan. Jadi, kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Yang kedua itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi.
terjadi ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan memicu ketimpangan antara kelompok masyarakat, baik dalam skala nasional maupun global. Nah, yang ketiga itu ada ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan. Jadi penggunaan bahan bakar fosil dan sumber daya alam tak terbarukan secara besar-besaran menyebabkan cadangan energi dan material semakin menipis, serta menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya ada solusi dari tantangan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, mengatasi degradasi lingkungan. Solusinya itu seperti menggunakan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, serta melakukan reboisasi dan mengurangi pencemaran. Yang kedua itu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Solusinya itu seperti memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperdayakan masyarakat melalui pelatihan kerja. Nah, yang terakhir itu mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan. Jadi solusinya itu seperti mengembangkan energi alternatif seperti tenaga surya dan angin, serta meningkatkan daur ulang dan efisiensi sumber daya. Nah, yang terakhir itu ada contoh implementasi pembangunan berkelanjutan. Ada 3 negara sebagai contoh implementasi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu Swedia. Swedia ini menjadi pemimpin dalam energi bersih dengan lebih dari 50% kebutuhan energinya berasal dari sumber terbarukan, seperti tenaga air dan angin. Negara ini juga berinvestasi besar dalam teknologi hijau. Nah, yang kedua ini Jepang. Pengolahan sampah Jepang dikenal dengan sistem daur ulang yang efisiensi dan teknologi pengolahan limbah canggih, seperti insinerator ramah lingkungan untuk mengurangi sampah dan polusi. Nah, yang terakhir ini kota Curitiba. Kota ini terkenal dengan sistem transportasi publik yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan hemat energi, sehingga membantu mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya, dan selamat berjumpa di video berikutnya. Bye! Thanks for watching. Please subscribe.